Siapa saja yang berani-berani untuk membongkar makam tersebut pasti akan mengalami celaka. Makanya dulu di sini ada pohon beringin, kepalanya tuh digantung di atas pohon, badannya ditaruh di sini agar tidak. Datang ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, lalu melintas ke sebelah alun-alun timur Purwokerto. Jangan kaget jika kemudian menjumpai pemandangan ganjil. Ada sebuah makam yang letaknya di tengah perempatan jalan. Ini memang bukan makam sembarangan, sebab ada pusara tokoh sakti mandraguna dari masa lampau berjuluk Makam Raga Semangsang. Hingga kini, makam itu dihormati sehingga tidak ada yang berani untuk memindahkannya meski berada di tengah jalan. Masih banyak orang berziarah memilih di waktu gelap agar tak terlihat banyak orang. Lantas seperti apa kondisi makam Raga Semangsang yang seperti misterius itu? Tim Ganjil Misteri menelusurinya bersama Ageng Kiwi yang asli dari Cilacap, kota yang pada masa lalu masuk ke dalam wilayah Karisidenan Banyumas. Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam hari, kota Purwokerto terlihat tenang dengan kehidupan malam yang tak terlalu riuh. Kendaraan bermotor masih sesekali lalu lalang. Lalu, saat berada di perempatan jalan tidak jauh dari alun-alun Banyumas, kendaraan dipelankan ketika berada di dekat makam Raga Semangsang. Masyarakat Purwokerto memang sangat menghormati makam ini sehingga tidak dipindahkan meski letaknya di tengah-tengah jalan. Saya ingin mengeksplorasi sebuah makam keramat yang ada di daerah Purwokerto. Makam itu sendiri berada di tengah jalan karena tempatnya berada di tengah kota atau sekitar 200 meter dari alun-alun Purwokerto. Jadi di daerah sini masih terlihat ramai. Di sebelah sana ada orang jualan dan di situ juga ada warung. Oke, kita coba lihat. Mendekat ke makam, jangan kaget jika hanya menjumpai lantai yang datar tanpa gundukan atau nisan seperti umumnya sebuah pusara. Tapi masyarakat asli Purwokerto meyakini di sini ada sosok sakti Raga Semangsang dipusarakan sehingga pantas diberi penghormatan sangat tinggi. Konon para pejabat kerap datang untuk menziarahinya, apalagi mereka yang baru ditunjuk menjadi pejabat daerah. Tidak ada apa-apa ya pemirsa, hanya ruangan kosong.
Ada yang bilang katanya kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau pejabat ke sini, kenapa kok mesti ke situ? Ada, tapi kalau nggak seperti dulu kalau bupati baru, itu pasti ke situ. Dan dim baru pasti ke situ. Dan res juga pasti ke situ. Warga Purwokerto seperti Pak Yusuf paham betul bahwa makam Raga Semangsang memang bukan makam biasa. Keberadaannya yang di tengah perempatan jalan sudah membuktikan kuatnya aura makam ini, sehingga tidak ada yang berani memindahkannya. Padahal di sekitar alun-alun hingga di pendopo kabupaten banyak makam yang sudah dipindahkan. Kabarnya untuk membuat saluran air di sekitar makam pun tidak pernah berhasil sebelum akhirnya dilakukan upacara potong kambing serta menguburkan kepala dan kaki kambing di area tersebut. Dulu ini kan depannya kalen dari itu situ ya ke sini dibangun, tapi kalau yang di depan ini selalu ndak jadi, tapi langsung di itu potongan kambing, kepalanya taruh di situ sama kakinya jadi. Kabupaten ada 4 makam yang dipindah, sebelah sini belakangnya ini persis tempat makam dipindah, digali sampai 3 meter nggak ada apa-apanya. Ya terus dibuatkan tanahnya dibuletin ya, dibentuk seperti pocong, masukkan kotak terus dipindah lagi. Di dalam ini banyak makamnya ini. Kalau dulu itu katanya angker. Kalau dulu itu di Jalan Pungkuran itu belakang pintu gerbang itu makamnya banyak. Ya ini prosesnya asal-usulnya mungkin masyarakat takut dulunya mau memakamkan, karena dengan berkaitan dengan pemerintah Belanda akhirnya juga harus memakamkan terburu-buru untuk menghormati beliau. Jadi dimakamkanlah di situ, tetapi setelah kurun waktu ternyata makam itu memang memiliki karisma atau nilai sakral gitu. Ada orang yang beranggapan bahwa makam itu tidak bisa dipindahkan, bahkan kalau mengganggu makam itu bisa berakibat fatal, sakit, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Lantas seperti apa suasana makam Raga Semangsang saat Ageng Kiwi melakukan penelusuran bersama tim Ganjil Misteri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suasana siang di sekitar makam Raga Semangsang cukup tenang. Pengguna jalan seolah paham untuk tidak memacu kendaraan mereka karena sedang berada di area keramat. Tapi posisi cepuri kecil atau bangunan pelindung makam terlihat mencolok karena posisinya benar-benar berada di tengah-tengah perempatan jalan. Oke pemirsa, dengan saya Ageng Kiwi, sekarang saya posisinya berada di perampatan atau di samping kiri kantor Kabupaten Purwokerto atau Banyumas. Nah, di keramaian jalanan itu ada makam namanya Raga Semangsang. Nah, pemirsa bisa lihat bahwa makam di tengah-tengah jalanan itu adalah makam yang tidak bisa dibongkar oleh siapapun. Makamnya itu sangat ramai dilalui oleh para mobil-mobil karena dari jalan sana ada jalanan, ya. Terus sebelah sana juga ada jalanan.
Nah, sebelah sana juga ada jalanan. Sebelah sana ya. Intinya ada di perempatan jalan dan di tengah-tengah kota. Ya, bahwa ceritanya zaman dahulu kala itu ada salah satu prajuritnya di Ponegoro. Nah, prajurit di Ponegoro itu adalah mempunyai ilmu rawe rontek. Rawe rontek itu adalah ilmu yang tidak bisa terpisah dari antara kepala dan badan. Nah, karena ada penyiksaan zaman dahulu kala menurut cerita, terus digantunglah di tengah-tengah ini. Digantung di tengah-tengah pada zaman dahulu kali itu kan mungkin ada pohon besar, mungkin entah itu pohon beringin, entah pohon apa, seperti apa, kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi karena sekarang sudah banyak keramaian sehingga sudah menjadi kota besar. Kesaktian Raga Semangsang sebagai prajurit Kanjeng Pangeran Diponegoro memang sangat melegenda di wilayah eks-Karisidenan Purwokerto, Banyumas. Termasuk Cilacap, kota kelahiran Ageng Kiwi. Kisah paling legendaris yang terus dituturkan dari generasi ke generasi adalah kematian misterius seorang pemborong yang nekat ingin memindahkan makam. Dulu ceritanya ada salah satu proyek membangun jalan dan berusaha untuk membongkar makam tersebut, tapi mendadak pingsan dan seketika langsung meninggal gitu. Jadi siapa saja yang berani untuk membongkar makam tersebut pasti akan mengalami celaka dan bahkan tidak nanggung-nanggung bisa meninggal. Konon mitosnya seperti itu. Begitu mendekat ke makam, suasana metafisika memang sudah mulai terasa. Meski sekedar bangunan tanpa tanda-tanda pusara, tapi aura mistik sangat kuat sehingga banyak orang yang melakukan tetiterah. Itu bisa dilihat dari kembang setaman yang menumpuk serta bekas bakaran kemenyan yang bahkan sudah mulai membatu. Sebelum saya mau lihat ke dalam makam ini, saya mau berdoa dulu untuk mendoakan arwah yang ada di dalam sini. Semoga tidak aja terjadi apa-apa ya. Pemirsa, jadi di dalam ini memang cungkupnya sudah nggak ada. Tapinya sepertinya banyak orang juga yang di sini mungkin bertapa brata karena saya lihat di sini banyak sekali bunga-bunga dan juga menyan. Tuh dia, menyannya sampai sudah membatu gitu pemirsa. Bunganya kalau yang di pojokan itu ada yang sudah kering-kering, tapi ada juga bunga-bunga baru yang bisa masuk ke sini. Tidak memiliki tanda-tanda pusara seperti lazimnya sebuah makam. Lalu, seperti apa suasana mistis saat berada di dalamnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saat Ageng Kiwi mulai memasuki bangunan makam yang sangat sempit, suasana metafisika bertambah kuat. Seperti ada sesuatu yang membuat orang merasakan perbawa alias aura kewibawaan tingkat tinggi. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki ketebalan batin yang berani memasukinya. Termasuk mereka yang sering menjadikan tempat ini sebagai tempat bersemedi. Sisa sesaji menunjukkan hal itu, sehingga kekeramatan pusara Raga Semangsang
bukan sekedar cerita, melainkan sesuatu yang diyakini nyata. Bisa saya akan coba masuk ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemirsa, ini ruangannya memang agak sempit dan harus jongkok, tapi saya akan coba masuk ke dalam. Bismillah. Assalamualaikum. Ini pemirsa. Jadi sepertinya di sini kayaknya ada yang bertapa ya, ada yang bertapa karena di sini juga banyak bunga-bunga yang sudah kering. Terus ini ada bunga baru. Tanda-tanda pusara serupa nisan atau batu prasasti sekali lagi tidak ada. Hanya ada lantai datar yang secara tak kasat mata tidak menunjukkan sesuatu apapun. Namun, mereka yang memiliki kekuatan batin bisa merasakan tiupan aura mistik dari sosok yang dikenal sebagai prajurit sakti Pangeran Diponegoro. Semuanya, ya makanya bilang nisan kalau orang Jawa bilang cungkup sudah diambil ya. Jadi kita nggak bisa tahu makamnya namanya siapa karena menurut sejarah juga mereka taunya hanya makam prajuritnya Pangeran Diponegoro gitu loh ya. Berarti Pangeran Diponegoro itu kan sudah ratusan tahun yang lalu. Dari makam yang sempit tanpa tanda-tanda sebuah pusara itu, masyarakat Purwokerto meyakini kekeramatannya. Dari makam ini pula, pada malam-malam tertentu akan muncul sosok lelembut yang aneh-aneh. Itu yang membuat pusara tokoh sakti pemilik ilmu rawa rontek ini semakin dihormati. Ya pemirsa, ini di dalam memang sempit banget ya. Aku juga harus jongkok karena memang jarak antara kepala sini cuma segini aja. Di dalam nggak 2 meter, cuma 1 meter. Makam ini adalah makam yang sangat keramat dan semua orang pasti takut masuk ke sini. Apalagi kalau malam hari juga katanya banyak sosok-sosok yang suka tiba-tiba keluar kayak kuda kayak gitu ya. Saya lihat di sini sih auranya masih sangat negatif sekali gitu ya. Jadi pantas saja kalau orang memitoskan bahwa ini adalah makam-makam keramat yang orang tidak sembarangan bisa masuk ke sini gitu loh pemirsa. Dulu si prajurit ini punya ilmu namanya rawa rontek. Kalau mati itu harus tubuhnya terpisah antara kepala dan badan. Makanya dulu di sini ada pohon beringin. Kepalanya itu digantung di atas pohon, badannya ditaruh di sini agar tidak nyatu gitu. Kalau masih nyatu, dia akan selalu hidup ya. Apabila badan dan kepala itu nyatu, dia mau dipotong, mau dibunuh puluhan ribu kali, tetap masih hidup. Makanya digantunglah kepalanya kayak gitu. Konon ceritanya seperti itu menurut masyarakat di sekitar sini. Makam Raga Semangsang tidak jauh dari alun-alun dan pendopo Purwokerto yang memang keramat. Letaknya yang berada di tengah jalan juga semakin menegaskan kekeramatannya, sebab memang tidak ada yang bisa memindahkannya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.